Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Walia dengan NIM 22650042. Di sini saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence atau AI. Pertama, definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI diartikan sebagai kecerdasan yang dibuat. Kecerdasan buatan sama dengan kecerdasan mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Menurut H.A. Simon, kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Dan menurut Rich and Knight, kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Tujuan dari kecerdasan buatan menurut Whiston dan Friedrichs 1984, yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Kedua, memahami apa itu kecerdasan dan membuat mesin lebih bermanfaat. Kemudian, arah kecerdasan buatan. Arah kecerdasan buatan yang pertama mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI dengan mengikuti cara manusia menyelesaikannya, atau sistem pakar atau expert system. Yang kedua, mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui pemodelan cara berpikirnya manusia atau cara bekerjanya otak manusia. Kemudian terdapat beberapa alasan untuk memodelkan performa manusia dalam AI. Yang pertama, untuk menguji teori psikologis dari performa manusia. Yang kedua, untuk membuat komputer dapat memahami penalaran manusia. Yang ketiga, untuk membuat manusia dapat memahami penalaran komputer. Dan yang keempat, untuk mengeksploitasi pengetahuan apa yang dapat diambil dari manusia. AI terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, berpikir seperti manusia, di mana diperlukan satu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir. Yang kedua, diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Dari semua itu, bagaimana caranya? Yang pertama, melalui introspeksi atau wawasan diri, mencoba menangkap bagaimana cara pikir kita berjalan. Dan kedua, melalui percobaan psikologis. Bagian kedua yaitu berpikir rasional. Cara rasional adalah cara berpikir secara logis, dan logika dapat dibangun dari solusi berdasarkan logika. Bagian ketiga, bertindak rasional. Bertindak secara rasional artinya bertindak di dalam upaya mencapai tujuan. Dan di dalam lingkungan yang rumit, tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisasi sempurna yang selalu melakukan suatu dengan benar. Dan bagian keempat, AI bertindak seperti manusia. AI dapat berpikir seperti manusia apabila semua yang dilakukan oleh komputer sama dengan apa yang dilakukan manusia. Perbedaan antara pemrograman AI dan komputasi konvensional. Yang pertama, pemrosesan, fokus, kemampuan nalar, pemeliharaan, dan update. Dalam AI, yang pertama mengandung konsep-konsep simbolik, pengetahuan ya relatif mudah. Komputasi konvensional, yang pertama algoritma,
data dan informasi tidak sulit. Kelebihan kecerdasan buatan yang pertama, lebih bersifat permanen, lebih murah, bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Yang keempat, dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dengan sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Yang kelima, dapat mengerjakan beberapa tugas lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Sedangkan kelebihan kecerdasan alami yang pertama, kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua, memungkinkan orang untuk melakukan pengalaman atau pembelajaran secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan berupa input-input simbolik. Dan yang ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas.